Selamat datang kembali Sobat Edukasi dan T-Pers Indonesia di review book Essential of Online Course Design part ketiga saya ini. Pada part yang ketiga ini, kita akan mengulas tentang sumber daya yang dilibatkan, penilaian dan umpan balik, membangun landasan kursus, membuat struktur kursus. Saksikan terus ya, semoga bermanfaat. Bagian ketujuh adalah sumber daya yang dilibatkan. Sumber memecahkan kemonotonan teks padat dan menambah dimensi pada pengalaman belajar. Sediakan siswa dengan daftar sumber daya yang kaya media atau panduan untuk menemukan sumber daya mereka sendiri. Ini mendorong siswa untuk melampaui materi yang diperlukan dan menyelidikinya sendiri. Pengalaman belajar online ditingkatkan dengan penggunaan contoh tekstual, gambar, multimedia, dan aplikasi berbasis web. Untuk mendorong sumber daya yang dilibatkan, maka kamu bisa menerangi topik, menambahkan variasi, mengaktifkan pengenalan sudut pandang lain untuk mendorong pemikiran kritis, terhubung dengan orang lain di dunia nyata, memberikan contoh-contoh konkret, dan membahas gaya belajar yang berbeda. Sumber daya berbasis teks. Sumber daya teks dunia nyata yang dipilih dengan baik mendukung dan memperkaya konten buatan guru dan buku teks. Di ruang kelas, sumber daya tersebut umumnya telah disampaikan kepada siswa dalam bentuk handout dan referensi bahan cadangan. Yang berikutnya, gambar, foto, tangkapan layar, bagan, grafik, dan ilustrasi. Menyematkan gambar bila sesuai dan mendukung pembelajaran adalah langkah pertama dan cukup sederhana dalam menyempurnakan kursus online Anda. Kursus mencakup berbagai multimedia yang relevan untuk mendukung pembelajaran, misalnya audio, video, podcast yang direkomendasikan, ilustrasi, foto, bagan, grafik, dan sebagainya. Audio dan video. Audio dan video membahas gaya belajar tertentu. Mereka juga dapat menambahkan nuansa pribadi, pengalaman dunia nyata, contoh dinamis, dan dimensi pada modul pembelajaran. Internet adalah sumber materi video yang bagus, dan video yang diterbitkan seringkali tersedia dengan buku teks. Memvariasikan suara dan perspektif. Sumber daya, baik buatan guru atau siswa, diambil dari internet atau dari tamu ke kelas, memberi Anda kesempatan untuk menyampaikan suara, pendapat, dan perspektif lain ke dalam kelas. Pengalaman dari lapangan. Suara lapangan berfungsi sebagai sarana untuk menghadirkan suara dan perspektif pemain yang berbeda ke dalam kelas. Perspektif mereka mungkin budaya, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Pastikan bahwa materi mewakili masalah saat ini. Ini adalah cara terbaik untuk memaparkan siswa pada realitas yang akan mereka hadapi dan memberi mereka perasaan nyata tentang materi pelajaran dalam bidang, pekerjaan, atau profesi pilihan. Alat dan sumber daya berbasis web gratis. Alat berbasis web adalah program yang dapat membantu guru berada dalam posisi yang terbaik untuk menentukan apa yang akan menambah nilai bagi mereka. Aksesibilitas. Perhatian cermat harus diberikan untuk kemudahan aksesibilitas sumber daya. Format, tautan, portabilitas, dan sebagainya dapat membantu menyediakan sumber bagi siswa dan guru. Bagian ke-8 adalah penilaian dan umpan balik. Menilai hasil belajar. Perlu diingat bahwa proses penilaian secara jelas dan langsung terkait dengan hasil pembelajaran kursus. Kinerja diukur melalui produk hasil karya peserta didik. Produk dapat mencakup makalah, tugas, tes, kuis, presentasi digital, dan proyek. Interaksi partisipasi kelas dengan teman sebaya, guru, dan tamu kursus juga merupakan indikator kinerja pelajar. Penilaian berkelanjutan dan bervariasi. Siswa online perlu dinilai secara berkelanjutan. Perlu juga mengevaluasi kinerja pembelajar berdasarkan berbagai jenis penilaian yang terkait. Umpan balik guru. Umpan balik guru yang baik tentang penilaian mempromosikan dan meningkatkan pembelajaran online. Secara khusus, peran umpan balik adalah untuk memperluas pengetahuan pelajar, membantu pelajar memahami bagaimana meningkatkan dan maju dalam kursus, dan mengklarifikasikan kesalahpahaman, salah dan benar. Selain umpan balik dari guru, jenis umpan balik lainnya juga dapat diperoleh dari umpan balik peer-to-peer atau rekan-rekan mereka, umpan balik dari tamu, dan umpan balik yang dihasilkan oleh komputer secara otomatis.
Bagian 9 adalah membangun landasan kursus, hasil, silabus, dan garis besar kursus. Pentingnya pembelajaran hasil. Hasil pembelajaran adalah inti dari proses yang menciptakan kursus dan program yang menindaklanjuti janji mereka. Dengan demikian, ada hasil belajar yang dinyatakan pada setiap tahapan dalam proses. Hasil belajar harus terukur dan spesifik. Kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan hasil belajar jelas dan pasti. Materi pelajaran cukup dan berhubungan langsung dengan hasil belajar. Sumber daya dan kegiatan mendukung hasil belajar. Penilaian menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai hasil belajar yang diperlukan. Yang berikutnya adalah silabus daring. Rekomendasi silabus online agar menyertakan item tambahan yang khusus untuk kebutuhan online. Di antaranya adalah yang pertama, strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah deskripsi tentang bagaimana dan kapan pembelajar dapat menghubungi Anda melalui email, telepon, obrolan, dan lain-lain. Yang kedua adalah deskripsi yang jelas tentang kerangka waktu dan format kursus. Kerangka waktu kursus online berbeda di tempat dengan mengacu pada zona waktu tertentu. Yang ketiga adalah pedoman untuk partisipasi kelas online. Siswa harus diminta untuk berkontribusi secara substansial ke forum diskusi minimal 2-3 kali per minggu. Yang keempat adalah persyaratan dan dukungan teknis. Sertakan bagaimana pembelajar bisa mendapatkan bantuan jika mereka mengalami kesulitan mengakses kursus online mereka. Yang kelima adalah garis besar kursus terperinci. Garis besar kursus online adalah kalender dan daftar tugas dan menyajikan urutan acara, tugas, bacaan, aktivitas, dan hasil kursus. Menggunakan garis besar kursus untuk menyusun kursus online. Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan mempertimbangkan 3 bidang ini. Yang pertama, mulailah dengan hasil belajar. Yang kedua, bekerja mundur, merencanakan penilaian apa yang Anda perlukan untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran telah tercapai. Selanjutnya, yang ketiga adalah dengan menggunakan penilaian sebagai ukuran konten Anda. Anda menjabarkan pengetahuan, keterampilan, dan langkah-langkahnya diperlukan untuk memungkinkan siswa untuk berhasil di final proyek. Dalam hal ini, membuat tayangan slide profesional. Membangun bagian-bagian pelajaran. Unit dan pelajaran sebenarnya hanyalah struktur pengorganisasian. Daging kursus ada di dalam bagian segmen atau potongan-potongan di dalam setiap pembelajaran. Perkenalan dan ringkasan disediakan di awal dan akhir unit. Hasil belajar terukur dan spesifik. Semua kegiatan yang dinilai tercantum di muka dalam silabus. Ukuran dan batas waktu untuk tugas yang dinilai masuk akal. Siswa dapat dengan mudah melacak kemajuan mereka. Bagian ke-10 adalah membuat struktur kursus pembelajaran daring. Terminologi untuk desain kursus online bervariasi. Pelajaran merupakan komponen pembelajaran inti. Pelajaran mungkin atau mungkin tidak dikelompokkan ke dalam unit. Apa yang menggantikan sesi kelas di tempat? Kuliah berbasis teks, baik secara tertulis, audio atau video, bersifat pasif atau reseptif. Agar penyajian pengetahuan baru menjadi produktif atau aktif, kembangkan rangkaian kegiatan yang bervariasi agar siswa saling berinteraksi, yaitu guru dan isinya. Mintalah mereka menganalisis, menggabungkan, memilih, membuat, berkolaborasi, menguji diri sendiri, mengeksplorasi, merefleksikan, dan sebagainya. Gunakan ide-ide berikut untuk memulai brainstorming. Mengolah kembali cara materi disajikan, memasukkan berbagai media, ubah penyaji, pilih sumber daya dari berbagai sumber, gunakan gabungan aktivitas, memberikan kesempatan sering untuk refleksi diri. Standar yang sangat penting, presentasi pengetahuan dan keterampilan baru, kegiatan dan penilaian membahas berbagai gaya belajar, cara menyajikan pengetahuan dan keterampilan baru bervariasi, termasuk teks, daftar kegiatan, organisasi, kuis reflektif, bacaan, gambar, grafik, bagan, dan sebagainya. Presentasi meliputi contoh, model, studi kasus, ilustrasi, dan sebagainya. Materi asli berhubungan dengan aplikasi kehidupan nyata, topik dan materi yang up to date dan relevan, penyajian bervariasi termasuk media. Demikian Sobat Edukasi dan Tempers Indonesia, akhir dari review book Essential of Online Course Design. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.